Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari seseorang YouTuber yang terkenal di Indonesia, ya, yang bernama Guru Kembul. Di salah satu videonya, kalau nggak salah yang diupload tanggal 25 Agustus, dia itu menanyakan, apa sih fungsinya ulama di Indonesia? ya, kenapa? Karena beliau mengatakan bahwa di Indonesia ulamanya terbanyak di dunia, hafiz Qur'annya terbanyak di dunia, sarjana agamanya juga terbanyak di dunia, pesantrennya terbanyak di dunia. Akan tetapi, ya, ternyata Indonesia misalkan menjadi negara yang terkorup di Asia Tenggara nomor satu, atau negara yang jorok, ya, sampahnya di mana-mana, sehingga ya, Pandawara Group sampai mengajak masyarakat untuk membersihkan sampah bersama-sama. Indonesia negara kotor, bahkan koruptornya paling tinggi, ya, sampai-sampai Al-Quran juga dikorupsi, haji juga dikorupsi, umroh dikorupsi, semuanya dikorupsi. Padahal di Indonesia ulamanya terbanyak, ya. Kemudian Guru Kembul menanyakan, apa fungsi ulama? Apakah ulama itu berfaedah nggak buat negara Indonesia? Karena ulamanya banyak, tapi ternyata negaranya juga tidak baik-baik saja gitu. Malah terjadi banyak kejahatan. Bunuh diri bahkan juga beliau sebutkan. Indonesia termasuk bunuh dirinya juga banyak. Pembunuhan, pemerkosaan, bahkan banyak kasus-kasus kiai-kiai atau ulama-ulama yang dianggap ulama melakukan perbuatan asusila dan sebagainya. Maka di sini, ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Guru Kembul yang pada intinya mengatakan apa fungsi ulama. Kenapa banyak ulama tapi negaranya malah semakin hancur. Bahkan ada MUI, sekarang ada perang nasab antara klan Ba'alawi dan Kiai Imad, ya, di Banten. Sampai saat ini juga belum selesai-selesai tentang polemik nasab. Ya, apa fungsinya ulama? Yang pertama, ya, sebagaimana definisi para ulama, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya, ya, orang-orang yang takut, ya, atau hanya orang yang takut kepada Allah itu yang disebut ulama. Orang yang hanya takut kepada Allah itu disebut ulama. Atau ulama, ya, berasal dari kata alima ya'lamu ilman, ya. Berasal dari kata alim, orang yang pintar, orang yang tahu. Jadi ulama itu orang yang mengerti agama, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak literasi bahkan sudah masyhur di kalangan umat Islam bahwa al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Apa tugasnya? Tugas nabi itu apa? Tugas nabi itu adalah mengedukasi masyarakat, berdakwah di tengah-tengah masyarakat untuk memperbaiki kondisi umat yang tadinya jahiliyah menuju kepada Islam, terang benderang. Tugasnya tentu sangat berat sekali, mengedukasi masyarakat dengan syariat Islam. Ya, maka ulama-ulama pada umumnya pasti akan mengedukasi pertama, ya, hukum-hukum syariat berkaitan dengan dirinya sendiri. Misalkan kalau di pesantren-pesantren diajarkan tentang bab thaharah, ya, kebersihan, bersuci, bab sholat, ya, bab zakat, bab puasa, itu diajarkan. Perkara kemudian nanti ada masalah, oh ternyata di Islam diajarkan tentang kebersihan, bahkan ada slogan mengatakan an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Tapi ternyata banyak umat Islam yang jorok-jorok. Kamar mandinya jorok-jorok, bahkan ada suatu masjid yang kamar mandinya jorok. Padahal masjid itu representasi dari Islam. Itu nanti karena bukan masalah dari ulamanya. Ulamanya sudah benar mengajarkan kebersihan sebagian daripada iman. Ya, atau at-tahuru syatrul iman. Ya, kesucian itu adalah separuh daripada iman. Maka, ya, umat Islam harusnya aware, peduli dengan yang namanya kebersihan, kesucian, kerapian. Itu diajarkan oleh ulama. Jangan salah. Ya, nggak ada ulama yang mengajarkan pada kekotoran. Itu baik. Itu ajaran yang benar, yang memang dari Rasulullah SAW. Ya, ulama juga mengajarkan, ya, bab tentang misalkan munakahat, disebutkan fikih munakahat di dalam literatur fikih disebut
fikih munakat, bab pernikahan. Kalau kita sudah bisa mengatur diri sendiri, bisa ibadah sendiri, sudah dirinya bersih, sholat, ya, sudah bisa mengatur tentang berpakaian dia, maka masuk bab selanjutnya, misalkan ya bab pernikahan, sudah bisa ngatur dirinya sendiri dengan orang lain, ya, ngambil anak orang. Artinya di dalam syariat Islam diatur tuh tentang permasalahan dia ngatur diri sendiri dan ngatur orang lain, yaitu istrinya. Kemudian dari pernikahan itu nanti muncul cabangnya, yaitu misalkan anak. Maka di Islam juga mengatur bagaimana cara mendidik anak, mendidik istri, mendidik anak. Itu diatur dalam bab, ya, misalkan fikih munakahat, bab hadonah, pengaturan bagaimana cara mendidik anak. Ya, prinsipnya di dalam Al-Qur'an disebut ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ya wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga? Ya, mengedukasi istrinya, mengedukasi anaknya dengan syariat Islam. Ya, untuk menjalankan semuanya, ya. Jadi amalan pribadi dijalankan, amalan dia untuk mengatur keluarganya. Setelah selesai bab keluarga, biasanya juga ulama-ulama atau sarjana-sarjana agama, doktor-doktor, para master, magister agama, itu juga mengajarkan pertama. Selanjutnya adalah bahwa fikih tentang muamalah, bagaimana bergaul antara manusia dengan tetangganya, manusia satu dengan manusia lain. Setelah dia bisa mengatur keluarganya, juga diberikan tentang edukasi bagaimana bermasyarakat dengan benar, ya, tentang bagaimana berjual beli, bagaimana mengatur pendidikan, mengatur interaksi sosial di antara masyarakat, bahkan cara berpolitik juga diajarkan di dalam syariat Islam, di dalam fikih Islam, ya. Makanya sebenarnya Islam itu sangat lengkap. Ulama itu mengajarkan itu semua. Bagaimana sosial Islam, bagaimana tata cara berpakaian ketika keluar, ketemu dengan yang non mahram bagaimana. Bahkan kata-katanya juga diatur, tidak boleh menyinggung, tidak boleh rasis, tidak boleh menghina. Itu ajaran ulama. Dan ulama mengajarkan itu. Ya. Selanjutnya, bab muamalat banyak sekali. Dan ini hampir 80% isi Alkitab Al-Quran atau kitab fikih itu mengatur tentang bab muamalat, ya, hubungan antara manusia dengan manusia lain, atau disebut dengan hablum minan nas. Itu ada aturan fikihnya dan ulama mengajarkan. Mayoritas ulama yang lurus, ulama yang takut kepada Allah pasti mengajarkan itu semua. Selesai bab, ya, muamalat, ya, karena secara logika ketika ada interaksi antara manusia dengan manusia lain pasti terjadi masalah, ya. Meskipun itu orang beriman, orang Islam atau non-Islam, ketika ada interaksi dengan masyarakat, kepalanya berbeda, pendapatnya berbeda, pasti akan timbul masalah. Maka dalam Islam, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Ya, diatur dengan bab misalkan al-qadha wal jinayat. Ada tuh kitab ajaran fikihnya. Ya, bagaimana ketika terjadi misalkan kejahatan, ya, tadi misalkan pembunuhan, Islam mengatur dengan adanya hukum qisas. Pencurian, koruptor, pencurian udah diatur sama Allah, hukum potong tangan. Koruptor, misalkan zaman Nabi nggak ada tuh namanya koruptor, tapi sekarang ada, maka muncullah nanti selain had, hudud, ada juga misalkan itu hukumannya adalah takzir sesuai dengan kadarnya. Bahkan koruptor dalam Islam itu bisa sampai hukumannya mati kalau memang, ya, kemudorotannya itu menyebabkan kebinasaan pada masyarakat. Itu diatur dalam Islam. Ya. Jadi bab qadha wal jinayat itu adalah untuk menjaga interaksi antara umat manusia satu dengan manusia lain, baik Islam maupun non-Islam. Ya, ada ancaman bagi pembunuh, ya dikisos, dibunuh lagi. Pencuri potong tangan, pezina. Tadi Guru Gembul juga menyebutkan, ya, ya kiai-kiai juga ada yang berzina, misalkan dengan santrinya dan sebagainya. Kalau memang terbukti dalam Islam hukumannya ya dirajam, begitu. Sudah jelas hukuman dalam Islam. Dan ulama yang lurus pasti mengetahui ini. Ya, nggak kaleng-kaleng. Hukuman pembohong, ya, pendusta, hukuman orang yang nggak sholat juga ada. Hukuman orang minum khamar. Nah, itu masuk dalam bab al-qadha wal jinayat. Ketika orang umat Islam sudah memahami
permasalahan hukum-hukum yang diakibatkan karena interaksi dengan masyarakat, maka manusia pada saat ini sudah memahami konsekuensinya, dan ketika akidahnya benar, dia akan menghindari perbuatan-perbuatan keji itu, perbuatan-perbuatan dolim itu. Tapi memang ya tidak cukup saja dengan ancaman-ancaman lisan. Ya, manusia itu nggak takut dengan ancaman neraka. Ya, tidak tergiur dengan iming-iming surga yang memang ya itu adalah membutuhkan keimanan. Surga neraka itu tidak terlihat secara langsung. Maka orang dengan mudahnya itu nggak sholat. Ketika dikasih tahu, ya, kenapa kamu nggak sholat? Apakah nggak takut neraka? Ya, dia mengatakan dirinya takut neraka, tapi pada kenyataannya tingkah laku dia menunjukkan dia nggak takut neraka. Berarti ada instrumen lagi agar manusia itu mau melaksanakan itu, karena diancam saja nggak takut. Ya, dikasih tahu hukuman pembunuh nanti dikisos, pezina dirajam. Kalau cuma sekedar ancaman, tanpa adanya realisasi, tidak ada gambaran di depan matanya, ya realisasi hukum tersebut, ya manusia nggak bakalan takut. Kebersihan sebagian daripada iman. Dikasih tahu saja, ya secara teori saja, ya maka manusia tidak takut. Bahkan ya yang terjadi kayak sekarang. Ya, terus kalau begitu apakah ulama menjadi tidak berguna? Ya tetap berguna, karena ulama memang berkewajiban menyampaikan itu. Maka kurang satu bab lagi, ya di dalam kitab fikih umumnya ujung dalam kitab fikih adalah apa yang namanya bab tentang ad-daulah, ad-daulatul islamiyah, sistem negara Islam, atau biasa disebut ad-daulatul khilafah, sistem negara khilafah. Ketika manusia tidak mempan, diancam dengan hanya ucapan para ulama, ulama mengatakan ini nggak boleh, itu nggak boleh, tidak ada realisasinya, maka bab terakhir inilah dalam Islam sebagai bentuk pengamalan yang secara kafah, secara sempurna. Bab ad-daulah, harus ada negara. Pertanyaannya sekarang, negara mengakomodir ajaran ulama tidak? Negara Indonesia. Sehingga banyak umat Islamnya kotor, umat Islamnya pembunuh, koruptor. Kok bisa umat Islam terbesar di dunia banyak koruptornya? Karena apa? Negara tidak mengakomodir ajaran ulama, ajaran fikih. Apakah ada pencuri yang di Indonesia yang dipotong tangannya? Kalau ada di Indonesia pencuri dipotong tangan, saya yakin itu para pencuri itu udah tobat, itu nggak mau di depan mata disiarkan di televisi potong tangan. Ya. Banyak orang yang diancam sama lisan saja tidak takut, tapi ketika diancam sama institusi negara, ya takut. Orang nggak sholat misalkan, ada temen yang ngingetin, kenapa nggak sholat? Ayo sholat. Ya, siapa lo? Ngajak-ngajakin gue sholat. Sholat urusan pribadi. Itu kalau diajak sama temennya. Kalau diajak sama berkelompok bisa jadi malah berantem tawuran. Coba bayangin, yang nyuruh misalkan polisi. Ya, kenapa kamu nggak sholat? Kalau nggak sholat nanti hukumannya adalah di penjara, edukasi dalam penjara. Oh pasti sholat semua itu. Maka implementasi ajaran-ajaran ulama mulai dari bab tohara sampai bab jinayah tadi yang diajarkan di kitab-kitab fikih membutuhkan satu institusi yang mau menerapkan itu. Di Indonesia menganut sistemnya demokrasi. Bahkan ulama yang mengajarkan tentang khilafah, mengajarkan tentang daulah Islam, itu di-ban, dilarang, bahkan dikriminalisasi. Padahal ajaran puncak itu, ya, ajaran puncak dari segala fikih-fikih yang dipelajari di pesantren-pesantren atau di universitas-universitas Islam, puncaknya adalah penerapan di dalam daulah. Sebagaimana dakwah Rasulullah dari Mekah sampai ke Madinah, puncak dari dakwah beliau, kesuksesan dakwah beliau adalah mendirikan daulah Islam di Madinah. Sehingga Jazirah Arab seluruhnya bisa masuk Islam dalam waktu 10 tahun. Seluruh Jazirah Arab berada di bawah kekuasaan Islam dan menerapkan syariat Islam dan memberikan kegemilangan di dunia sampai saat ini. Kita bisa mengenang tokoh-tokoh para sahabat. Bayangin, ya, di Madinah dakwah selama 10 tahun melalui penerapan dalam institusi negara bisa 10 tahun, bisa seluruh Jazirah Arab.
Ketika di Mekah, Rasulullah ya tidak memiliki institusi negara yang menerapkan apa? Ajaran-ajaran Islam. Selama 13 tahun, berapa pengikutnya? Ya, kurang dari 100. Ya, mungkin cuma 70 sampai 80 orang saja. Di Indonesia, ulamanya banyak, ribuan. Doktor dari Universitas Islamnya banyak. Pesantrennya banyak. Kiai-kiainya banyak. Hafal Quran bahkan lebih banyak di dunia. Kenapa di Indonesia masih terjadi kerusakan? Umat Islamnya jorok. Umat Islamnya korupsi. Umat Islamnya bunuh diri. Umat Islamnya kemudian KDRT. Ya, dan sebagainya. Karena negara tidak mau mengakomodir ajaran ulama. Ajaran ulama yang diajarkan di pesantren, kitab-kitab fikihnya tidak mau dilaksanakan. Bahkan ketika ada orang yang mau melaksanakan, dilarang. Ya. Jadi bukan salah ulama. Bukan berarti ulama nggak ada fungsinya. Ulama ada fungsinya. Fungsinya mengedukasi masyarakat. Mengedukasi semua elemen-elemen masyarakat. Goalnya, pemerintah harus melaksanakan. Ulama sudah berbusa-busa menyampaikan kepada masyarakat tentang hukum ini, hukum itu, dan sebagainya. Kemudian negara ternyata nggak mau menerapkan, ya ini hasilnya kayak sekarang nih. Ya, korupsi banyak, kejahatan banyak. Ya, umat Islamnya bodoh, jorok-jorok. Karena cuma diajarkan secara teori saja. Islam itu membutuhkan penerapan dalam institusi negara. Ini adalah nasihat saya kepada guru gembul. Ya, kritis boleh, tapi jangan tendensius. Ya, ketika Anda mengatakan kalau nggak ada ulama, apa bedanya dengan ada ulama? Kemudian Anda memaparkan itu seolah-olah ulama nggak ada gunanya. Kenapa ulama seolah nggak berguna? Karena negara tidak mengakomodir ajaran ulama. Itu masalahnya. Ya. Orang diancam sama ulama nggak takut. Diancam neraka nggak takut. Tapi kalau diancam pemerintah, pasti takut. Ya. Diancam pemerintah. Jangan membunuh. Ulama mengatakan jangan suka membunuh. Kalau bunuh hukumannya kisos. Tapi ternyata pemerintah ada orang yang membunuh pacarnya, misalkan di Surabaya sampai sekarang, kemarin dibebaskan sama hakim. Apa itu masalahnya? Bukan salah ulamanya. Salahnya negara bisa membebaskan seorang pembunuh misalkan. Orang pembunuh yang harusnya dihukum, kisos, dihukum penjara, dikasih makan, dikasih fasilitas. Sehingga seorang pembunuh ya santai-santai aja. Nanti paling dihukum selama misalkan 20 tahun dapat remisi. Kalau berkelakuan baik. Akibatnya apa? Pembunuh semakin banyak. Orang berzina, ya, selingkuh misalkan, paling nanti ujung-ujungnya nikah, dinikahkan. Mengakibatkan apa? Berzina semakin banyak. Apakah ulama diam diri? Enggak berdiam diri, mereka mengedukasi terus. Tapi kalau negaranya tidak menerapkan ya susah. Maka penyebab akar masalah kenapa di Indonesia banyak ulamanya tapi ternyata negaranya semakin kacau karena negaranya tidak menerapkan aturan ulama atau negaranya tidak bisa disebut dengan negara yang menjalankan syariat Islam, daulah Islam. Ya, Indonesia cuma mayoritas umat Islam terbesar di dunia, tapi aturan di dalam negaranya bukan aturan Islam. Wah, nanti dibilang Indonesia bukan negara agama, bukan hanya orang Islam saja yang ada di Indonesia. Iya, ya. Akan tetapi Islam itu ya, berkeadilan. Islam itu nggak memaksa la ikraha fiddin. Kalaupun Indonesia kemudian diatur dengan syariat Islam, orang non Islam silakan beragama. Tidak ada pernah itu ada paksaan dalam agama. Gitu. Ya, semoga bisa menjawab apa yang menjadi keresahan guru gembul ya, dan semoga ini juga bisa mengedukasi kepada masyarakat bahwasanya ulama itu adalah sangat penting di dalam setiap negara. Lebih penting lagi adalah pemerintah menjalankan hukum-hukum yang ada dalam kitab fikih-fikih para ulama. Demikian bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.